Tuntas sudah perjuangan timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Menurut gua sih patut diacungi jempol nih. Permainan, daya juang, dan mental bertanding dari skuad Garuda Muda di bawah pelatih Coach Novarianto di Piala Dunia U17 kali ini. Main di Qatar, timnas Indonesia dari 3 laga di fase grup ini mantep banget nih. Progresivitas dari permainan timnas Indonesia. Kita mulai dari lawan Zambia. Lawan Zambia, Indonesia ini menunjukkan sisi gregetivitasnya nih. Greget banget mainnya kan. Sejak kick-off pertama yang banyak memperkirakan Indonesia bakal main bertahan, ternyata Indonesia ini berani keluar menyerang mainnya ya kan. Bahkan Indonesia bisa mencuri gol duluan tuh ke gawang Zambia. Apesnya sih emang apesnya ini Zambia ngebales 3 kali. Kebanyakan tuh Zambia ngebales 1 kali aja biar seri 1-1, dan endingnya Indonesia kalah 3-1 di lawan Zambia tersebut. Kalau kita lihat ya, permainan skuad Garuda Muda di bawah Coach Novarianto ini luar biasa banget loh. Baik bertahan tengah maupun di lini serangnya. Ini luar biasa banget ya kan. Gaya bermain dari skuad Garuda Muda, biarpun Zambia main benar luar biasa banget menurut Zambia ya pada saat itu ya. Benar membombardir Putu Panji dan kawan-kawan lini pertahanan dengan serangan yang sangat sporadis dan terorganisir, dan Zambia memang di babak pertama itu gaspol banget tuh lawan Indonesia. Terbukti bisa bikin 3 gol babak pertama. Di babak kedua, ketika Indonesia udah bisa membaca arah permainan Zambia dengan baik, sayang banget udah terlambat. Zambia udah unggul selisih 2 gol tuh, 3-1 babak pertama. Sehingga di babak kedua, walaupun kita main lebih baik dan bisa mengkreasikan beberapa peluang bagus, tapi nggak ada yang berbuah gol tambahan lagi. Dan intinya kita harus menyerah 3-1 lawan Zambia. Di match kedua, ini juga menurut gue meningkat nih gaya bermain Indonesia. Karena tim yang dihadapin ya kaleng-kaleng Brazil. Brazil gudangnya permainan sepak bola indah, sepak bola atraktif, sepak bola menyerang, dan gudangnya prestasi sepak bola di dunia ya kan. Piala Dunia tingkat umur di Brazil sangat-sangat luar biasa banget. Ngadepin Brazil, timnas Indonesia U17 yang lagi diprediksi bakal main bertahan, ini justru berani main keluar menyerang. Walaupun surprise nonton pertandingan tersebut ya kan. Bahkan sebelum gol Brazil pertama diciptakan, itu Indonesia berani main luar biasa banget loh. Berani mainin variasi umpan-umpan pendek, bahkan bisa berani main one on one sama Brazil. Man to man markingnya juga sometimes dilakuin. Dan di situ berapa main timnas Indonesia mengeluarkan skillnya tuh. Tim kelas Brazil loh, bisa ngeluarin skill individu itu nggak gampang. Dan itu sulit banget, butuh mental yang sangat luar biasa banget. Ini artinya apa? Artinya Coach Novarianto di Piala Dunia U17 kali ini sukses nih, bikin para pemain Indonesia, seluruh skuad yang dibawa untuk di ajang Piala Dunia kali ini nggak inferior menghadapi lawan siapapun itu. Dan lawan Brazil kita terbukti ya, terlepas dari skor akhirnya, iya kita kalah 4-0. Tapi kalau kita lihat dari segi permainan, Indonesia nggak mainin negatif football, nggak milih main bertahan total. Justru berani main meladeni permainan terbuka ataupun ofensif dari Brazil. Emang dilalanya Brazil secara kualitas individu pemainnya dan tekniknya emang di atas Indonesia, tapi Indonesia nggak inferior ngadepin Brazil. Dan itu menurut gua menjadi poin penting bagi skuad Garuda Muda untuk mencari bukan mencari pengalaman doang, mencari formula yang tepat nih untuk menghadapi laga berikutnya. Dan ternyata ketika main agresif lawan Brazil dan kita kalah 4-0, tapi kita punya berapa kans untuk bikin gol, tapi saya emang ya lawannya Brazil, backnya kuat, kipernya oke, dan modal lawan Brazil ini dibawa nih sama Coach Novarianto untuk menghadapi lawan Honduras di partai terakhir. Nah, di lawan Honduras ini barulah kelihatan nih, makin kelihatan tumbuhnya progresivitasnya gaya permainan dari skuad Garuda Muda yang dilatih sama Coach Novarianto lawan Honduras. Lagi-lagi Indonesia berani main terbuka, berani main ofensif, nggak ngandelin defense counter, dan terbukti kan hasil akhirnya kita menang 2-1. Ada 2 gol penalti. Yang pertama Indonesia unggul duluan lewat Evandra, lewat titik putih, dan menurut gue catatannya biarpun itu lewat titik putih, gol lewat Evandra super duper tenang banget. Ini berkelas banget menurut gue ya kan, tenang penalti dari Evandra tuh gol pertama Indonesia di pertandingan tersebut. Kenapa gue bilang berkelas? Karena ya ini Piala Dunia U17 levelnya udah segini di sepak bola ya kan, pressure pasti tinggi banget. Tapi Evandra ngambil penalti tersebut yang mana itu
penalti terjadi itu skor masih 0-0 ya, otomatis itu beban pasti berat banget nih. Dan ini gol ditunggu-tunggu karena apa? Menjaga asa Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya, dan Evandra bisa mengeksekusi dengan sangat baik dan super tenang kayak Andrea Pirlo tuh eksekusinya. Tenang, kalem, dan bisa mengecoh kiper lawan. Gol keduanya pun ya ini gak luar biasa banget menurut gue ya. Fadli Alberto tangan dari luar kotak penalti. Ini butuh ketenangan, butuh visi permainan yang tajam, dan butuh apa namanya tuh screening para pemain yang ada di dekat dia tuh. Kelihatan kan di gol kedua itu Fadli Alberto megang bola, dia screening sebentar, lihat ada celah dikit di area kotak penalti lawan, dia langsung shoot dari luar kotak penalti, dan ternyata bola tersebut melewati 2 atau 3 pemain tuh yang ada dekat dia tuh, dan endingnya boom, menghujam sebelah kanan gawang kiper dari Honduras. Dan ini menurut gue luar biasa banget tuh lawan Honduras. Walaupun Honduras bisa bikin gol juga lewat titik putih juga, tapi secara overall di pertandingan lawan Honduras ini menjadi titik luar biasa banget nih bagi peak performance dari skuad Coach Novarianto, skuad Garuda Muda tampil di partai terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Dan sayangnya itu menjadi laga terakhir Indonesia di Piala Dunia U17 karena timnas Indonesia gagal melaju ke babak 32 besar karena ya kita nggak bisa dapat tiket tim peringkat 3 terbaik. 8 tim peringkat 3 terbaik karena di klasemen akhir kita ada di bawah Brazil sama Zambia yang poinnya sama-sama 7 tuh, dan kita poinnya cuma 3. Tapi biarpun begitu, kalau kita lihat di klasemen akhir peringkat 3, Indonesia poinnya sama dengan negara-negara yang udah matang banget, yang udah langganan banget main di Piala Dunia U17. Sebut aja kayak Meksiko kalau nggak salah tuh ya. Terus juga ada di Asia pun ada Arab Saudi yang gagal lolos juga, Qatar juga nggak lolos sebagai tuan rumah sama kayak Indonesia, nggak bisa dapetin peringkat 3 terbaik. Terus juga ada beberapa negara lagi, Paraguay nggak sih? Terus Maroko kalau nggak salah tuh. Dan ada beberapa negara lagi, gue lupa siapa aja tuh. Ini ya artinya apa? Artinya Indonesia udah membuat sebuah catatan yang sangat luar biasa banget di Piala Dunia U17, biarpun gagal lolos dari fase grup. Ditambah lagi kita lawan Honduras menang, itu menjadi kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Ini menurut gua modal yang sangat-sangat mahal, sangat berharga, sangat berarti bagi perkembangan sepak bola Indonesia, terutama di ajang tertinggi nih, di ajang Piala Dunia. Walaupun ini level kelompok umur, tapi kemenangan is kemenangan. Ini modal berarti bisa naikin moral bertanding Indonesia di laga-laga berikutnya nih. Kalau kita bisa lolos Piala Dunia U17 tahun depan, ya jelas ini bakal menjadi trigger nih kemenangan lawan Zambia untuk lebih memantapkan lagi, untuk lebih greget lagi permainan Indonesia untuk menghadapi ajang Piala Dunia berikutnya. Dan kalau kita catatan statistik ya, kita biarpun dari segi kebobolan lawan Zambia 3, lawan Brasil 4, lawan Honduras 1, tapi kita kebobolan 8 total ya. Tapi kita kalau kita lihat ya, bisa bikin 3 gol ke gawang lawan Indonesia. Kita cuma gagal bikin gol ke gawang Brazil. Sementara di 2 pertandingan berikutnya kita bisa bikin gol. Ini artinya apa? Persentase Indonesia bisa ngegol gawang lawannya nih dari 3 match gagal cuma 1, berarti sekitar 80% kurang lebih ya. Indonesia bisa bikin gol di pertandingan-pertandingan babak penyisihan grup. Ini apa? Catatan positif juga menurut gua ya kan. Ini sebuah catatan yang positif nih. Dari segi taktik, formasi, mental, visi, dan gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Novarianto. Ini benar-benar main di luar prediksi ya menurut gue ya. Kan kita masih memperkirakan mainnya defense kawan, ternyata nggak. Coach Nova bisa berani bermain agresif dengan lawan-lawan kelas Zambia, Honduras, dan Brazil. Ini justru menjadi model berharga nih buat Coach Nova. Nah, dengan sederet catatan manis yang dipunya sama timnas U17 di ajang Piala Dunia U17 kali ini bisa menjadi modal Coach Novarianto nih untuk apa namanya? Untuk lebih mengembangkan lagi gaya bermain timnas Indonesia kalau Coach Novarianto masih megang timnas U17 di waktu-waktu berikutnya nih pasca Piala Dunia U17 kali ini. Apakah Coach Nova tetap megang U17 atau dipromosin ke tingkat yang lebih atas nih, entah itu kelompok umur. Bahkan menurut gue sih ya, ini menurut gue ya, pendapat opini pribadi gue ya, timnas Coach Novarianto dengan catatan manisnya di Piala Dunia U17 kali ini, dia udah layak sih menurut gue untuk menangani timnas senior bahkan ya kan. Karena dia gaya bermain, dia bisa nerapin permainan ofensif, nggak ngadain permainan bertahan. Bahkan Brazil pun bisa meladeni gaya permainan Brazil. Sempat bikin pelatih Brazil tuh deg-degan loh. 2 pertama terutama tuh kan.
dengan gaya bermain Indonesia berani agresif dan berani menusuk di pertahanan Brazil, ini sebuah catatan yang luar biasa menurut gue ya. Ditambah lagi juga apa namanya tuh, Coach Nova berhasil menaikkan mental bertanding skuad Garuda Muda. Siapapun lawan yang dihadapi, yang tadi gue sebut di awal kan, pemain Indonesia nggak inferior menghadapi lawan-lawan di ajang Piala Dunia U17 kali ini. Ini udah berharga banget dengan skuad timnas Indonesia senior saat ini yang ada saat ini. Kalau Coach Nova jadi pelatihnya, menurut gue sih ya, ini bakal cetar membahas, bakal jadi perpaduan yang luar biasa ini. Ini pendapat gue ya kan. Bisa setuju, kalian bisa nggak apa-apa, no problem. Nanti tulis di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana nih. Gimana kita, kalau gue sih ya, kalau ada siapa pilihan pelatih untuk melatih timnas Indonesia kan banyak tuh yang beredar. Ada yang bilang Bojan Hodak, katanya yang apa namanya tuh, mewacanakan Bojan Hodak kayak kan jadi pelatih timnas Indonesia. Terus juga ada lagi Timur Kapadze yang baru aja resign dari asisten pelatih Uzbekistan. Oke tuh, Timur Kapadze juga ya kan. Nah, kalau gue sih, kalau disuruh milih siapa pelatih yang dari lokal nih, dari Indonesia sendiri ya, Novarianto udah sangat layak nih untuk melatih timnas senior, karena ya dari segi sentuhan-sentuhan dia, formasi dia, taktiknya di atas lapangan di selama Piala Dunia U17 kali ini udah mencerminkan bagaimana gaya kepelatihan Coach Novarianto di lapangan. Oke, di luar lapangan untuk menjaga psikologis main, menjaga mental main, ini juga 2 thumbs up untuk Coach Novarianto. 2 jempol, bahkan 4 jempol kalau bisa buat Coach Novarianto untuk di ajang Piala Dunia U17 kali ini kan. Menurut gue sih terbilang sukses ya dengan prestasi yang diraih sama timnas Indonesia saat ini di ajang Piala Dunia U17. 3 poin, ada di peringkat 3 dan berani main agresif sepanjang babak penyisihan grup. Ini sebuah catatan yang sangat impresif bagi timnas Indonesia U17. Congrats bagi skuad Garuda Muda yang udah berjuang habis-habisan biarpun gagal skuad berikutnya, tapi kalian udah nunjukin permainan yang luar biasa dan bisa nunjukin kalau Indonesia bisa bermain sepak bola indah dan atraktif. Keren. Thank you yang udah nonton konten gua Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwan Chan, Edwan Piero. Jangan bosan-bosan untuk support channel YouTube gua biar makin berkembang, biar gua terus semangat bikin konten-konten yang menarik lainnya. Dan dukung terus kemajuan sepak bola tanah air, timnasnya, liganya, Liga Putra, Liga Putri, dan pengembangan kelompok umurnya. Mudah-mudahan makin hari makin cepat peningkatannya. Saya Joko pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.